hands up everybody for Andre Castelo Performance Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahwal dari kelas 10 Neil Armstrong. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pergaulan sehat. Oke, baiklah, kita masuk saja kepada materi. Belum membahas mengenai pergaulan sehat, kita terlebih dahulu harus mengerti pengertian dari pergaulan itu sendiri. Pergaulan adalah hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya yang berlangsung relatif cukup lama, sehingga dalam hubungan tersebut terjadi saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan sosial yang terjalin seseorang dengan orang yang lainnya dalam kehidupan sosial secara umum bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pergaulan yang pertama pergaulan sehat dan yang kedua pergaulan yang tidak sehat. Pergaulan sehat ialah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang, sedangkan pergaulan tidak sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh negatif atau buruk bagi perkembangan perilaku seseorang, baik bagi dirinya maupun orang lain. Contoh dari pergaulan tidak sehat yaitu kenakalan remaja seperti membolos sekolah dan lain sebagainya. Setelah mengetahui pengertian dari pergaulan, baiklah kita masuk pada materi pergaulan sehat. Pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok normal, baik diri, jiwa, maupun perilaku sosialnya. Sebagai makhluk sosial, agar bisa mendukung terciptanya pergaulan sehat, kita harus memperhatikan etika dalam pergaulan kita sehari-hari. Mengapa hal itu harus diperhatikan? Alasannya karena manusia harus saling berhubungan, mengenal dan membantu sesamanya. Oleh karena itu, sangat diperlukan yang namanya etika, sehingga proses ini bisa selalu dapat terjaga. Selanjutnya, ciri pergaulan sehat. Pergaulan sehat memiliki karakteristik diantaranya yaitu berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, jauh dari sifat iri dan dengki, mempunyai sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat baik kepada teman, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Selanjutnya yaitu faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru sebaliknya? Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas sehariannya. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahirlah bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru berasal dari nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka yang mungkin itu bukanlah kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajari dengan orang dewasa. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Dalam hal ini, orang tua bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak, yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan, sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat.
Ketiga, yaitu integrasi sosial. Kemampuan melakukan integrasi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja apabila contoh integrasi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Akan tetapi, lingkungan yang kurang baik dengan integrasi sosial di dalamnya yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, remaja harus pandai memilih lingkungan bergaul. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasi untuk bisa diperdalam hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seseorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dia jalani, seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikuti. Yang terakhir adalah penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikologi agama, William James, mengemukakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama, jiwanya cenderung lebih sehat. Kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap positif, optimis, spontan, dan bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Bisa menghalangi mereka untuk berbuat baik. Oleh karena itu, apabila ada waktu luang yang kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, misalnya membaca buku-buku pelajaran atau pengetahuan, menulis cerpen, menggambar, atau yang lainnya. Yang kelima adalah memilih pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, alangkah baiknya apabila remaja dapat menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya, tidak duduk terlalu berdekatan saat sedang berduaan sebab bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di balik orang yang berdua-duaan terdapat orang ketiga, dan orang ketiganya adalah setan. Kemudian yang keenam adalah menstabilkan emosi. Ketika memiliki beragam masalah sosial, usaha agar emosi tetap stabil, kita harus sabar untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi, karena hal tersebut malah akan terjadi sebaliknya. Itu akan malah bukan menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Kemudian selanjutnya yaitu contoh pergaulan sehat. Berikut ini ada beberapa contoh pergaulan sehat yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, kelompok belajar. Yang kedua, kegiatan pengembangan diri. Yang ketiga, kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Kemudian yang keempat, kegiatan Karang Taruna. Kemudian yang kelima, kegiatan pencinta alam. Oke, baiklah.